ini meneruskan proses peningkatan pembelajaran yang telah diinisiasi oleh kurikulum sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kurikulum prototipe ini bukanlah sebuah kurikulum baru, tetapi kurikulum prototipe ini menjadi sebuah kurikulum pengembangan. Ini disampaikan sebagai inisiasi dari kurikulum sebelumnya. Apa yang kira-kira mendasari semua itu? Yang pertama, hal yang berbasis kompetensi. Hal yang berbasis kompetensi artinya pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai suatu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Ini tadi dari awal bagaimana Bapak Ibu guru memiliki sebuah kemampuan baik hal yang bersifat akademik atau tidak, memiliki keterampilan dalam mengajar ataupun meraih sebuah ide-ide ini yang dikatakan sebuah proses inovasi pembelajaran. Ini secara berkelanjutan sehingga mampu Bapak Ibu guru mampu membangun kompetensi yang utuh, dan inilah yang dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Yang selanjutnya tentang bagaimana proses pembelajarannya, ini bersifat fleksibel. Artinya capaian pembelajaran disusun dalam fase-fase 2 atau 3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian RL, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar. Yang kedua, berkaitan dengan muatan atau konten dikurangi. Apa maksud hal yang muatan dan atau konten ini dikurangi? Agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Kemudian bagaimana tentang sebuah karakternya harus berkarakter Pancasila. Sebuah artinya sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non rutin yang bersifat proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil belajar Pancasila. Nah, berbicara tentang karakter pemuda Pancasila itu ada 6 indikator dalam hal itu. Nah, tetapi kami dalam hal ini lebih tepatnya membahas tentang bagaimana memahami dan merancang tentang kurikulum prototipe ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum prototipe ini juga menjadi kurikulum yang menguatkan praktek kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum sebelumnya. Apa saja yang mampu menguatkan kurikulum sebelumnya? Yang pertama adalah tentang struktur minimum. Struktur minimumnya seperti apa? Makanya pemerintah dalam hal ini menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Nah ini Bapak Ibu, karena pemerintah sudah memberikan sebuah ketetapan menetapkan tentang struktur kurikulum tersebut lebih disempurnakan, lebih fleksibel sehingga mampu memberikan peluang yang besar bagi guru-guru untuk menerjemahkan tentang kemampuan-kemampuan. Jika sebelumnya ini ada beberapa lembar, mungkin sekarang lebih disingkatkan sehingga guru tidak lagi selalu bekerja untuk hanya sebatas kurikulum tersebut, tetapi lebih pada sebuah aplikasinya. Apa sih yang bisa diaplikasikan dari kurikulum yang sederhana itu? Sejauh mana teman-teman guru sudah melakukan merdeka dalam yang selanjutnya adalah yang bersifat otonomi. Artinya kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual.
Pemerintah menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang program. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karenanya munculnya kurikulum yang baru ini memberikan sebuah kemerdekaan, memberikan sebuah ruang gerak yang lebih luas pada guru, sehingga guru mampu berkreasi, mampu berinovasi, dan mampu memberikan sebuah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak, lebih fleksibel sifatnya. Ini, nah dalam hal ini pemerintah sudah mengalokasikan anggaran dalam penyediaan buku teksnya, baik itu perangkat ajar untuk guru ataupun nantinya untuk siswa. Ya kita tunggulah. Namanya sebuah program, ini tidak serta langsung jadi semua Bapak Ibu, tetapi pemerintah akan melakukan step-step. Penting Bapak Ibu guru paham betul akan adanya sebuah pengulangan kurikulum ini. Selanjutnya lebih bersifat sederhana. Artinya bahwasanya perubahan yang seminimal mungkin. Perubahan ini sangat-sangat minimal, tetapi arti yang terkandung di dalamnya akan luas untuk bisa dimaknai oleh teman-teman. Namun walaupun perubahannya sangat minimal, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Apakah itu terkait dengan tujuan, arah, perubahan dan rancangannya jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Jadi kemana tujuan kurikulum ini, arahnya kemana, perubahan, kemudian kita rancang sehingga jelas dan mudah dipahami oleh sekolah ataupun oleh para pemangku pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat gotong royong. Artinya pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi, termasuk dari unsur penak, universitas, dari lembaga-lembaga satuan pendidikan, ataupun dari lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Di kurikulum ini tidak serta-merta diciptakan oleh Pak Menteri langsung merojol seperti anak lahir, seperti itu. Tetapi ini melibatkan berbagai pihak. Sehingga ketepatan dalam sebuah pengembangan kurikulum ini insya Allah akan lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karenanya dalam memahami kurikulum prototip ini menetapkan tujuan belajar per fase 2 sampai dengan 3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Nah ini lebih bersifat fleksibel lagi kurikulum prototip ini. Kemudian kurikulum prototip ini menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan proses pembelajaran. Nah, ini kurikulum prototip ini menetapkan jam pelajaran ini untuk menetapkan sebuah jam pelajaran ini itu dalam per tahun agar dikandung maksud agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini sudah hampir selesai ini sudah ya. Kalau tadi sudah disampaikan tentang fleksibilitas, saat ini yang terakhir ini sebagai akhir dari sebuah materi tentang implikasi penerapan kurikulum prototip. Ya, implikasinya seperti apa sih penerapan kurikulum prototip ini? Yang pertama, sekolah harus berdaya pendampingan. Sekolah harus berdaya sampai pada proses pendampingannya, artinya sekolah penggerak, KS penggerak, guru penggerak. Ini sekolah bagaimana berkembang, mampu mengembangkan mulai dari awal sampai pada nantinya sekolah ini menjadi sekolah penggerak. Oleh karenanya kami ekonomi kepala bidang di SMP ataupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berharap agar sekolah-sekolah yang pada angkatan 1 angkatan 2
belum tercover atau belum lulus untuk menjadi sekolah pemuda, silakan dipersilakan nanti di angkatan ketiga ini sudah dimulai proses pendaftarannya, dipersilakan pada kepala sekolah ataupun guru-guru untuk masuk pada sekolah penggerak atau guru penggerak. Yang kedua, bahwasanya guru harus aktif, kreatif, inovatif. Ini yang pada akhirnya harus ada sebuah peningkatan kapasitas dari teman-teman guru. Bagaimana saat ini menjadi sebuah pengembangan juga. Akhirnya guru-guru sudah mengikuti workshop ini, sehingga diharapkan guru-guru nantinya lebih memiliki tingkat bagaimana kreativitas cara mengajarnya. Bagaimana guru-guru memiliki sebuah inovasi, mampu mengembangkan pengetahuannya, sehingga lebih berinovasi, lebih kreatif dan aktif. Nah, inilah yang dikatakan guru tersebut meningkat. Kemudian yang ketiga, sinergi tim teaching. Ada sebuah sinergitas dari di masing-masing satuan pendidikan. Ini ada sebuah tim teaching, harus ada sebuah kesinergian di dalam rangka merancang PBM, proses belajar mengajarnya. Nggak bisa berdiri satu persatu. Apakah itu guru kelas yang ada di lembaga SD, di satuan pendidikan SD, ataukah guru mata pelajaran yang ada di satuan pendidikan SMP, ini harus ada sebuah kesinergian dari masing-masing guru, sehingga tim teaching dari sebuah satuan pendidikan ini benar-benar akan mampu merancang dan mampu memberikan sebuah perancangan proses belajar mengajar yang baik. Kemudian yang keempat berkaitan dengan dukungan dan optimalisasi laboratorium. Bagaimana sebuah satu pendidikan ini mampu membangun dukungan kepada berbagai pihak. Apakah itu kepada dinas pendidikan, utamanya kepada para pelaku, para orang-orang yang peduli pendidikan, yang masyarakat yang ada di sekitar sekolah, ini mampu mencari sebuah dukungan, atau juga mampu mengoptimalkan keberadaan laboratorium yang ada, sehingga nanti yang akan dihasilkan oleh teman-teman guru ini akan maksimal untuk bisa diperoleh oleh anak-anak. Yang kelima, pemanfaatan berbagai sumber belajar di luar sekolah. Pemanfaatan berbagai sumber belajar di luar sekolah. Artinya bahwasanya sumber belajar ini tidak hanya berada di sekolah, tidak hanya berada di lingkup ruang kelas, tapi pun juga anak-anak dibawa ke rekreasi di sekitar sekolah, karena di luar, di sekitaran sekolah bisa saja menjadi sebuah sumber belajar bagi anak. Anak misalnya kalau TK itu dibawa ke sawah misalnya, disitulah guru akan mampu menjelaskan, disitulah sumber belajar yang akan bisa mengembangkan pemikiran terhadap anak-anak kita. SD misalnya dibawa anak-anak ke tempat-tempat wisata, apakah itu yang bernilai religius, bernilai budaya, ataukah memiliki nilai intelektual akademik. Itu kira-kira, dan itu akan juga bisa dijadikan sebuah sumber belajar. Nah, dengan kata lain, bahwasanya sumber belajar ini tidak sepenuhnya berada di ruang kelas atau berada di sekolah, tetapi guru dengan kreativitas guru yang dimiliki, dengan sifat inovasi guru-guru yang sudah dimiliki, mampu menjadikan sebuah kegiatan, menjadikan sebuah lingkup lahan-lahan yang ada di sekitar sekolah ini pun juga akan bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Yang keenam, dukungan kemitraan dengan orang tua masyarakat. Ini sebagai kelanjutan. Makanya pihak sekolah, apakah itu guru atau guru, ini harus bisa membangun dukungan kemitraan dengan orang tua. Sekarang pemerintah tengah menggalakkan tentang pendidikan keluarga, karena kita menyadari bahwasannya pendidikan yang utama
Yang pertama dan utama ini adalah pendidikan keluarga. Sebelum masuk pada sebuah proses pendidikan reguler di satuan pendidikan. Kemudian keluarga juga ikut menentukan tentang keberhasilan pendidikan dalam sebuah satuan pendidikan. Keluarga juga wali murid juga ikut menentukan keberhasilan, strategi, dan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh sekolah. Oleh karenanya, seberapa jauh sekolah mampu memberikan ruang gerak keterlibatan orang tua, guna juga ikut memikirkan dan menentukan keberhasilan di masing-masing sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah selesai. Oleh karenanya materi sudah saya sampaikan. Sebagai closing statement akhir dari sebuah materi ini, saya berharap kepada Bapak Ibu guru, mari pada kesempatan ini tekadkan kita, apapun yang menjadi sebuah kurikulum, apapun yang Bapak Ibu ikuti, apakah itu sifatnya diklat ataupun workshop, berapa lama, tetapi yang akan mampu menentukan keberhasilan pendidikan adalah seberapa jauh, seberapa besar naluri hati Bapak Ibu untuk benar-benar mendidik anak-anak kita yang didasari dengan rasa keikhlasan hati. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Tidak akanlah ada artinya Bapak mengikuti workshop ini sampai 3 hari nanti untuk mendapatkan 32 jam sertifikat, 30 jam pelajaran, tetapi ketika Bapak Ibu guru tidak bisa memberikan sebuah implementasi dari hal ini kepada anak-anak. Ini yang terpenting. Oleh karenanya, tempat bukanlah jarak, bukanlah hal yang mampu menentukan keberhasilan. Bapak Ibu, rumah yang dari Kokop, mungkin ngajarnya di Kokop, bukanlah tempat yang dekat itu yang akan mampu memberikan sebuah jawaban kualitas pendidikan, tetapi dan yang jauh pun bukan berarti tidak mampu menciptakan, tetapi yang akan mampu memberikan jawaban itu semua adalah sejauh mana, sekali lagi sejauh mana hati, keikhlasan hati Bapak Ibu untuk benar-benar memberikan sebuah pendidikan. Bapak Ibu tidak hanya mengajar, tetapi pun juga mendidik. Jadilah Bapak Ibu guru ini sebagai orang tua kedua bagi anak-anak. Jadikan sekolah sebagai rumah kedua untuk anak-anak kita. Sehingga Bapak Ibu guru menjadikan orang-orang yang sangat dirindukan oleh anak-anak kita. Ini Bapak Ibu guru. Dan ingat bahwasanya jati guru yang sebenarnya adalah guru merasa bangga, guru merasa bahagia ketika mampu menciptakan anak-anak kita yang berprestasi, mampu menanamkan karakter-karakter yang positif bagi diri anak. Ini yang terpenting. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini. Dipersilakan barangkali kalau ada hal yang sedikit mau bertanya ataupun mungkin sudah banyak yang tahu tentang nomor HP saya, dipersilakan. Saya full time, penuh, bebas waktu, kapanpun, jam berapapun Bapak Ibu untuk komunikasi dengan kami, karena saya adalah milik guru-guru. Walaupun sampai detik ini tidak ada satupun guru-guru yang belum bisa memiliki saya. Saya atas nama Ketua PGRI mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala sebelumnya kami belum bisa memberikan terbaik untuk guru-guru, tetapi kami yakin saya pengurus PGRI Kabupaten Bangkalan bersama dengan para semua ketua cabang PGRI se-Kabupaten Bangkalan ke depan akan membangun misi pendidikan yang lebih baik, yang lebih berkualitas, lebih berdaya guna, dan lebih memiliki daya saing. Ini tekad kami untuk membangun pendidikan ke depan. Insya Allah 7 bulan lagi saya masuk purna tugas, saya pensiun, dan saya akan fokus bersama para ketua cabang untuk membangun pendidikan di Kabupaten Bangkalan tanpa pamrih. Dipersilakan, dan nanti setelah cabang
Labeng ini melakukan acara workshop yang seperti ini. Saya berharap mungkin nanti cabang Pak Rashid ini sebagai ketua cabang juga nanti mengadakan workshop lagi, karena ini animo teman-teman guru ini begitu besar. Jika tidak saja segera ditutup mungkin oleh ketua cabang PGRI Labeng, ini sudah gak ketemu berapa ribu pesertanya. Nah, ini ya sebagai wujud dari keseriusan kami untuk mengelola pendidikan dalam sebuah wadah PGRI ini, sepakat bersama ketua cabang bahwasanya ilmu yang kita berikan ini bersifat gratis. Mudah-mudahan akan kita tetap menjadikan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi yang lain. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Habib. Terima kasih, Pak Rashid. Terima kasih, Bu Umi Mukminatin sebagai moderator. Saya sampaikan terima kasih, dan hidup PGRI, hidup guru, solidaritas. Yes. Kita tetap untuk bersatu dan menyatukan diri dalam wadah PGRI dan bertekad untuk memajukan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.